Pedoman analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk mengoperasionalkan barang milik negara. Analisis kelayakan bisnis kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara diawali dengan proses identifikasi permohonan dan tujuan analisis kelayakan bisnis kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data awal, survei lapangan, analisis proyeksi laba rugi dan arus kas, analisis indikator keuangan, analisis kontribusi tetap, analisis pembagian keuntungan, dan analisis kapitalisasi pemerintah. Pada tahap akhir analisis kelayakan bisnis kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, dilakukan penyusunan laporan analisis kelayakan bisnis. Identifikasi permohonan dan tujuan analisis kelayakan bisnis kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Identifikasi permohonan dilakukan dengan meninjau proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara adalah usulan rencana kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara yang disusun oleh pengelola barang atau pengguna barang. Proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara berfungsi sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, baik bagi pihak lain yang mengajukan permohonan maupun pengguna barang yang mengajukan permohonan, sebagai bahan untuk dilakukannya analisis kelayakan bisnis. Proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada pengelola barang terkait rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Selain itu, proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara juga bertujuan untuk meyakinkan pengelola barang terhadap rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara agar menyetujui permohonan yang diusulkan. Proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara terdiri dari beberapa hal yaitu surat pengantar, pendahuluan, data barang milik negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan operasional, analisis perizinan, analisis pasar, analisis proses bisnis, proyeksi laba rugi dan arus kas, rencana belanja modal, usulan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, analisis indikator kelayakan keuangan, analisis manfaat ekonomi dan sosial, dan kesimpulan. Dalam hal tertentu, proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara harus dilengkapi dengan syarat tambahan. Dalam hal kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara terlanjur atau perpanjangan, proposal dilengkapi dengan laporan keuangan audited sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir untuk kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara terlanjur. Dalam hal laporan keuangan audited tidak ada maka dapat menggunakan laporan unaudited yang diketahui oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh pengguna barang. Mengumpulkan data awal. Data awal terdiri dari data pasar yang antara lain berupa penawaran, permintaan, tarif, beban, tingkat okupansi, tingkat suku bunga, dan laporan keuangan industri sejenis. Data statistik berupa tingkat inflasi, kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Serta data-data lainnya berupa jurnal, buku referensi, dan lain-lain. Survei lapangan. Survei lapangan dilakukan paling sedikit oleh 2 orang anggota tim. Survei lapangan dilakukan membandingkan data awal dengan kondisi objek kerjasama pemanfaatan operasional dan mengumpulkan data atau informasi lain. Hasil survei lapangan dituangkan dalam berita acara survei lapangan. Analisis laba rugi dan arus kas. Analisis laba rugi dan arus kas dilakukan dengan cara menganalisis besaran dan asumsi-asumsi terkait pendapatan dan beban, menganalisis proyeksi laba rugi dan arus kas bersih, dan menganalisis belanja modal. Analisis pendapatan dan beban.
Analisis pendapatan dan beban dilakukan dengan memperhatikan bahwa analisis pendapatan dan beban hanya meliputi pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasional sesuai dengan jenis usaha kerjasama pemanfaatan operasional. Analisis pendapatan dan beban juga harus memperhatikan data pasar yang relevan. Kontribusi tetap diperhitungkan sebagai beban. Untuk kerjasama pemanfaatan operasional terlanjur, analisis pendapatan dan beban harus memperhatikan data historis, laporan keuangan audited. Analisis arus kas. Arus kas dari kegiatan operasional dan kegiatan investasi digunakan sebagai dasar perhitungan persentase pembagian keuntungan. Analisis indikator keuangan. Indikator keuangan terdiri dari indikator kelayakan proyek dan indikator keuangan pemerintah. Indikator kelayakan proyek memperhatikan net profit margin dan analisis indikator keuangan pemerintah dilakukan dengan menganalisis present value. Analisis kontribusi tetap. Dasar pengenaan kontribusi tetap tahun pertama dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang milik negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan operasional. Kenaikan kontribusi tetap mempertimbangkan estimasi tingkat inflasi berdasarkan rata-rata tingkat inflasi kabupaten atau kota sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir. Besaran kontribusi tetap mempertimbangkan nilai barang milik negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan operasional, tingkat risiko yang ditanggung mitra kerjasama pemanfaatan operasional, dan usulan besaran kontribusi tetap dari pengguna barang. Analisis pembagian keuntungan. Persentase pembagian keuntungan dihitung berdasarkan analisis kelayakan bisnis kegiatan operasi dan kegiatan investasi tanpa beban bunga. Persentase pembagian keuntungan dihitung dengan mempertimbangkan nilai wajar barang milik negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan operasional, nilai kontribusi tetap, dan tingkat risiko yang ditanggung mitra kerjasama pemanfaatan operasional yang terdiri dari tingkat profitabilitas dan manajemen fee. Dalam perhitungan persentase pembagian keuntungan, kontribusi tetap untuk pemerintah diperhitungkan terlebih dahulu dan diperhitungkan sebagai beban operasi dan analisis kelayakan bisnis kegiatan operasi dan kegiatan investasi didistribusikan dengan mempertimbangkan manajemen fee untuk mitra kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara. Analisis tingkat kapitalisasi. Analisis tingkat kapitalisasi dihitung dengan membagi penerimaan pemerintah per tahun dengan nilai barang milik negara. Penerimaan pemerintah antara lain berupa kontribusi tetap, pembagian keuntungan, pajak, hasil kerjasama pemanfaatan operasional yang akan diterima pemerintah di akhir perjanjian, dan pendapatan retribusi pemerintah. Dalam analisis tingkat kapitalisasi yang disajikan adalah tingkat kapitalisasi saat tahun setelah payback period. Tim penilai juga dapat melakukan analisis tingkat kapitalisasi dari penerimaan pemerintah dan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang dapat dikapitalisasi adalah manfaat ekonomi yang dapat diidentifikasi secara langsung, misalnya upah karyawan.